para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi dengan channel pendidikan Anda, channel yang bertujuan untuk amar ma'ruf media sosial, Suyanto.id. Oleh karena itu ikuti kita di channel ini dan klik subscribe supaya channel ini eksis sebagai channel alternatif dari channel-channel atau medsos yang hanya mengandalkan konten berbasis pornografi dan pola hidup mewah hedonistik. Nah, kita kali ini sudah bersama dengan Wakil Sekjen PB PGRI bersama Bapak Dudung Abdul Qadir MPD. Apa yang akan kita bicarakan? Kita akan membicarakan persoalan guru-guru P3K. Terdengar pada kira-kira 10 hari terakhir ini ada pembatalan bagi mereka yang sudah dinyatakan lulus sehingga menimbulkan kekacauan. Nah, kita akan mendengar bagaimana PBPGRI merespon dan bagaimana PBPGRI memperjuangkan para guru kita. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dudung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ya, terima kasih Pak Dudung dan para pemirsa. Kalau video ini sampai ke gadget dan laptop Anda, ini adalah berkat sentuhan tangan kreatif dari guru inovatif nasional kita, yaitu Mas Heri Teguh Wiono. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Nah, Pak Dudung, kembali kepada persoalan P3K tadi. Saya baca di berbagai media mainstream dan bahkan di TV. Bahkan di media-media sosial ada 3.000-an guru yang lulus pada tes tentang PPG, tes P3K maksudnya, tes P3K, tapi akhirnya dibatalkan. Bagaimana Pak ini, Pak Dudung, sejarahnya gimana Pak Dudung? Terima kasih, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita sehat, kemudian tetap semangat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya, Prof. Jadi ini menjadi keprihatinan kita bersama, ya, bahwa setelah muncul surat pengumuman, nih namanya surat pengumuman, Prof. Pengumuman nomor 1199 garing B garing GT titik 00 titik 08 garing 2023 dari Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan atas nama Mendikbudristek tentang pembatalan penempatan pelamar prioritas 1 atau P1 pada seleksi guru ASN P3K tahun 2023. Nah, ketika muncul surat ini, PGRI langsung mengkaji, pengurus besar tentunya, Prof. Ya. Pengurus besar mengkaji dan membuat rilis, Prof. Ya. Isi rilisnya saya bacakan dulu supaya nanti clear gitu ya. Ya. Dan semuanya mendengar. Yang pertama, prihatin atas kebijakan Kemendikbudristek RI yang membatalkan penempatan 3.043 guru pelamar P1. Hal ini merupakan bentuk ketidakprofesional Kementerian Penyelenggara dan semakin mengkonfirmasi rangkaian karut-marut kebijakan seleksi guru P3K yang sudah terjadi sejak tahun 2021. Karena di tahun 2021 mereka sudah dinyatakan lulus. Ini yang kita prihatin. Kenapa seseorang guru yang sudah dinyatakan lulus, kemudian di tahun 2023 dia sudah menunggu lama, dia tinggal menunggu penempatan, tiba-tiba dibatalkan. Bayangkan, Prof. Kalau menimpa saudara kita, teman kita, anak kita, tetangga kita, pasti semuanya merasakan kepedihan yang luar biasa. Ini yang sedang kita perjuangkan pengurus besar Persatuan Guru Republik Indonesia. Yang kedua, meminta kepada Dirjen GTK dan Tenaga Kependidikan atau Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan atas nama Mendikbudristek mencabut surat pengumuman pembatalan penempatan 3.043 guru pelamar P1 secara objektif
para guru pelamar P1 telah dinyatakan lulus passing grade. Jadi tetap kami berharap dengan berbagai hal, karena Pak Menteri Nadiem Makarim ketika acara puncak hari ulang tahun ke-77 PGRI dan HGN tahun 2023 di Semarang, HGN tahun 2022 di Semarang, beliau menyampaikan bahwa akan segera menyelesaikan janji pemerintah akan mengangkat 1 juta guru di Indonesia. Jadi kalau hanya persoalan 3043 sebetulnya persoalan kecil, Prof. Dan kami berharap dengan dorongan ini akan membuat sebuah asa yang selama ini ditunggu oleh guru-guru honor bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun bisa mengobati, Prof. Itu. Nah, yang kedua, Prof, kenapa kami membuat rilis ini? PGRI membuat rilis karena menurut Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 bahwa penyelesaian guru yang lulus passing grade itu diutamakan K2. Guru-guru yang usianya di atas 50 atau K2 lah. Kelompok dulu K2, guru honor K2. Kemudian yang kedua, prioritas kedua adalah guru-guru yang lulus passing grade. Kemudian yang ketiga adalah prioritas 3, guru-guru non-ASN yang lulus passing grade. Dan prioritas berikutnya adalah guru-guru yang lulus PPG baru yang umum. Jadi tahapannya itu, tiba-tiba ada yang di P2 masuk, ada yang di P1 masuk. Dan itu menyakitkan guru-guru yang sudah dianggap lulus. Begitu, Prof. Ya, Pak Dudung. Jadi nggak sesuai dengan prioritas awal ya. Jadi harusnya kan antri urut kacang istilah bahasa Jawa. Betul. Selesaikan dulu P1, baru P2, baru P3, baru P4. Nah, jangan sampai di peta konflik bahwa PGRI hanya memperjuangkan guru-guru yang dibatalkan. Nah, kalau ini selesai, PGRI meyakini semua guru honor akan menjadi P3K. Tapi tahapannya dilalui dengan baik oleh pemerintah, gitu, khususnya Dirjen GTK. Jadi tahapan ini lalui dengan baik, dan kami ingin mencari solusi di tahun-tahun berikutnya supaya tata kelola kekurangan guru ini menguntungkan, memuliakan, memartabatkan, melindungi, dan mensejahterakan para guru. Jadi semua yang ada, yang sudah mengabdi di sekolah dan diakui oleh pemerintah, harus dan wajib diangkat ketika memenuhi syarat administratif. Itu bagi PGRI. Jadi tidak membeda-bedakan P1, P2, P3. Kita ingin mendorong semua yang kategori itu ada perubahan status dan peningkatan kesejahteraan. Intinya itu. Kemudian kenapa kita bersuara terkait dengan pembatalan? Kebetulan yang membuat jadi ramai di ruang publik adalah surat pembatalan. Menangis guru-guru dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI, Aceh, dari seluruh Indonesia menangis terkait dengan pembatalan ini, Prof. Ya, bisa dipahami Pak Dudung. Atau dari 3040-an tadi, 3000-an tadi, adakah mereka yang sudah meninggalkan pos lama? Seperti misalkan meninggalkan di swasta misalnya saja. Ada nggak Pak Dudung? Ada, Pak. Ada, Prof. Seperti kemarin ketika kita membuat acara satu frekuensi, Prof, kemarin, alhamdulillah dihadiri oleh lebih dari 1000 guru yang hadir di acara tersebut. Kita menerima pengaduan-pengaduan. Mereka sudah diberhentikan dari guru-guru swastanya. Banyak itu guru-guru swasta yang sudah diberhentikan. Jumlahnya sedang didata oleh mereka. Ini kan sangat kita harus peduli kepada mereka. Mereka dari swastanya gajinya sudah diberhentikan, sementara ditambah lagi dapat surat cinta pembatalan. Sangat sedih mereka, sangat menangis dan menyayat hati bagi mereka. Nah, ini yang membuat PGRI melakukan langkah-langkah strategis
ayo kepada pemerintah, Kementerian Ristek yang stakeholdernya adalah Dirjen GTK untuk bersama-sama mari kita berdialog, dan sangat disayangkan ketika kita undang pada acara satu frekuensi pun beliau tidak bisa hadir karena ada acara dengan Pak Menteri. Itu padahal sangat ditunggu penjelasan yang rinci, karena kami juga tidak begitu mengetahui mengapa alasan pembatalan P1 ini bagi mereka yang sudah dinyatakan lulus passing grade. Itu yang mungkin kita prihatin pada teman-teman guru di seluruh Indonesia. Tapi di rilis PGRI kami menghimbau kepada seluruh guru tetap melaksanakan tugas dengan baik, tunjukkan bahwa Bapak Ibu adalah guru-guru yang kuat, guru-guru yang berdedikasi untuk tetap melaksanakan tugas dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Insya Allah kami PBPGRI akan terus berjuang mengkomunikasikan ini ke Kemenpan RB, ke Kemendikbudristek, dan sinyal-sinyalnya alhamdulillah akan semakin terang. Bahkan Presiden menyampaikan sendiri saat itu ketika ramai dibicarakan di ruang publik, Presiden yang oleh Kemenpan katanya tidak akan ada lagi guru honor, Presiden dengan mempertimbangkan persoalan-persoalan ini akan tetap membuka guru honor. Oh, gitu. Oh, jadi yang dulu diputuskan guru honor dihapus, sekarang dihidupkan lagi, Pak Dudung, maksudnya? Akan dihidupkan lagi dengan mungkin cara yang lain, karena aturannya kan menurut Permenpan RP nomor berapa saya lupa, itu 28 November tahun 2023 ini harus tidak ada lagi guru honor. Ini sebetulnya ada baiknya, ada buruknya, tetapi karena melihat situasi tata kelola yang belum menunjukkan sesuatu yang baik dan positif, ini mungkin harus ada kebijakan yang harus dilakukan secara mendukung hal-hal yang akan menunjukkan guru-guru Indonesia tetap eksis walaupun dengan kategori guru honor. Begitu, Prof. Nah, itulah kebijakan dalam guru sejak dulu, sejak dari zaman merdeka sampai sekarang, belum memiliki kebijakan yang berjangka panjang, yang itu memiliki kepastian. Selalu saja kebijakannya itu dituangkan dalam bentuk yang gawat darurat, seperti kebijakan darurat, seperti ada guru sukwan, guru honda, guru honor, macam-macam, Pak Dudung. Dan akhirnya ketika menumpuk menjadi isu-isu politik, sehingga akhirnya pemerintah juga kewalahan juga. Oleh karena itu ke depan kita dorong bagaimana pengadaan guru, rekrutmen, pendidikan, pelatihan seperti PPBG, Prajab segala macam itu harus sesuai dengan agenda nasional yang memiliki kepastian, saya kira, Pak Dudung. Gimana, Pak Dudung? Ya. Pak Dudung. Ya. Saya sepakat, itulah yang kami sebut di konsep yang kita godok. Ini di Pusat Lembaga Kajian Kebijakan Pendidikan PGRI, kita sudah buat konsep transformasi tata kelola guru. Nah, salah satu diantaranya bagaimana kita menyiapkan calon-calon guru yang berkualitas untuk menyiapkan kekurangan guru saat di setiap tahun kurang lebih 100 sampai 150 ribu guru pensiun. Nah, harusnya kita sudah memetakan kalau mau dihentikan di tahun 2023, disiapkan di tahun 2022, kita menyiapkan guru-guru yang siap kurang lebih 150 ribu diarahkan, disiapkan, atau ada tes CPNS. Ya. Sehingga tidak lagi guru honor. Kalau itu sudah disiapkan, kami sangat setuju. Ya. Ini menunjukkan sikap bahwa ke depan ini guru-guru yang kita pilih adalah guru-guru yang terbaik. Ya, oke. Tapi ya itu tadi, kita siapkan dengan regulasi yang baik ke depan. Dan itu harus dilaksanakan. Boleh mungkin dari 150 ribu itu boleh 50 ribu P3K, 100 ribu CPNS. Untuk apa? Untuk memotivasi teman-teman adik-adik kita yang masih di LPTK. Kalau hanya P3K saja, saya kira ini sesuatu yang mundur, dan bagi teman-teman kita yang ingin
menjadi guru akan berpikir ulang kalau hanya pengangkatannya P3K. Ya. Ini Prof, harus dikaji ini secara akademis. Dan ini akan berdampak kepada kualitas guru-guru di Republik yang kita cintai. Ya, oke lah. Ya, oke lah Pak Dudung. Saya kira kita sudah memberi saran dan sudah memberi opsi bagaimana pengadaan guru ke depan supaya menjadi lebih baik, lebih profesional, transparan, dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Begitulah para pemirsa, bincang-bincang kita dengan Bapak Wakil Sekretaris Jenderal PBBGRI, Bapak Dudung Abdul Qadir MPD. Terima kasih atas kehadirannya Pak Dudung. Semoga sehat walafiat. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Prof. Makasih.